kelas 6 bertemu kembali dengan Bu Imas dalam pelajaran BTAKI. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, untuk pekan kali ini kita mulai memasuki materi bab 2, yaitu tentang bacaan gharib, lanjutan dari bab 1. Materi yang akan pertama kita bahas yaitu tentang lafal bala. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat membaca dan memahami lafal bala dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menerapkan lafal bala ketika membaca Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu. Jangan lupa disimak ya sampai selesai. Lafal bala di dalam Al-Quran terdapat 22 tempat yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lafal bala yang harus atau yang sebaiknya diwakafkan walaupun di dalam Al-Quran tidak ada tandanya. Lafal bala tersebut terdapat 10 tempat. Mari kita pelajari satu persatu. 10 tempat tersebut yaitu yang pertama terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 81. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 112. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 260. Yang keempat, surah Al-Imran ayat 76. Yang kelima, surah Al-A'raf ayat 172. Yang keenam terkandung dalam surah An-Nahl ayat 28. Yang berikutnya yaitu surah Yasin ayat 81. Yang berikut surah Al-Mu'min ayat 50. Surah Al-Ahqaf ayat 33. Dan yang terakhir surah Al-Insyikok ayat 15. Banyak bukan? Ada 10 surah yang terkandung dalam lafal bala yang sebaiknya diwakafkan walaupun di dalam Al-Quran tidak ada tanda-tandanya. Mari kita simak contoh lafal bala yang wajib atau yang sebaiknya diwakafkan. Perhatikan lafal bala pada bacaan berikut ini. Lafal bala yang sebaiknya diwakafkan walaupun tidak ada tandanya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamuna bala. Yang kedua, lafal bala yang sebaiknya diwasol. Ada 7 tempat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama terkandung dalam surah Al-An'am ayat 30. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 38. Yang ketiga, surah Saba ayat 3. Yang keempat, surah ayat Al-Mu'min 50. Yang berikutnya Al-Ahqaf ayat 34. Yang berikutnya ada surat At-Taghabun ayat 7. Dan yang terakhir ada surah Al-Qiyamah ayat 4. Mari kita simak contoh yang kedua berikut ini. Lafal bala yang sebaiknya dibaca wasol.
Lafal bala yang sebaiknya dibaca wasal. Bala qadirina ala an nusawwiya. Yang ketiga yaitu ada lafal bala yang sebaiknya atau yang boleh diwakofkan atau boleh juga diwasolkan, yaitu ada 5 tempat. Yang pertama terkandung dalam surah Al-Imran ayat 125. Yang kedua ada surah Az-Zumar ayat 71. Yang ketiga ada surah Az-Zukhruf ayat 80. Yang berikutnya surah Al-Hadid ayat 14. Yang kelima ada surah Al-Mulk ayat 9. Mari kita simak contoh dari lafal bala yang boleh diwakof, boleh juga diwasol. Lafal bala yang boleh diwakofkan dan diwasalkan. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab. Nah, kalian semua sudah melihat contoh-contoh dari lafal bala. Gimana? Sudah pada mengerti belum? Mari kita simpulkan lafal bala. Lafal bala di dalam Al-Quran yaitu terkandung dalam 22 tempat. Dan dari 22 tempat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lafal bala yang sebaiknya diwakofkan walaupun di dalam Al-Quran tidak terdapat tanda-tandanya, yaitu ada 10 tempat. Yang kedua yaitu lafal bala yang sebaiknya diwasolkan. Di dalam Al-Quran ada 7 tempat yang terkandung lafal bala yang sebaiknya dibaca wasol. Yang ketiga, lafal bala yang boleh diwakof, boleh diwasol, yaitu di dalam Al-Quran terdapat 5 surah yang terkandung lafal bala boleh wakof, boleh wasol. Gimana? Dihafalkan kembali ya dalam buku paketnya, oke? Jangan lupa dihafalkan, dipelajari, dipahami materi lafal bala. Selain kalian menyaksikan video ini, kalian juga harus membaca buku paketnya. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.